Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk bab 3, yaitu hadis tentang keutamaan infak dan sedekah. Rizki berupa harta kekayaan merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri. Harta kekayaan merupakan amanah bagi manusia yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Harta kekayaan hendaknya dibelanjakan di jalan Allah, yaitu untuk berinfak, sedekah, dan kepentingan agama. Manusia harus menyadari bahwa harta kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali sehingga tidak sesuka hati dalam membelanjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan menggunakan harta dengan sebaik-baiknya di jalan Allah melalui infak dan sedekah, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinfak dan bersedekah. Kemudian kita masuk bagian A, hadis tentang keutamaan berinfak, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yaitu hadis yang telah kita hafalkan kemarin menjelaskan keutamaan berinfak. Berinfak juga akan menambah berkah baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita berinfak sebagaimana yang ada dalam hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh para sahabat. Salah satu hadisnya yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang telah kita hafalkan. Hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumtiqan khalaqan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, salah satunya berkata, ya Allah, berikan pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satunya lagi berkata, ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil, dalam kurung yaitu pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yaitu hadis di atas, pagi hari dua malaikat akan turun dan mendoakan manusia. Malaikat pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberi ganti kebaikan di dunia dan akhirat kepada orang-orang yang suka menginfakkan harta pada hari itu atau pagi itu. Bahkan juga dijelaskan di dalam surah Saba 39 tentang melampangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehancuran atau kebinasaan bagi siapa saja yang enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mereka yang bakhil atau kikir, yaitu pelit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyediakan siksaan yang hina kepada orang-orang yang kikir, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 37, yang artinya orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan
untuk orang-orang kafir siksa yang hina, yaitu bagi orang-orang yang ingkar, yaitu mereka yang berbuat kikir, akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Maka juga dijelaskan makna orang kafir yang ada pada ayat di atas adalah orang-orang yang kikir dan memerintahkan orang lain untuk bersifat kikir dan menyembunyikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut tidak menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam hendaknya meyakini bahwa doa para malaikat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang umat-umat terdahulu yang binasa karena sifat kikir dan bakhil terhadap harta yang dimiliki. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diberikan peringatan kepada mereka. Hadisnya, an Jabir ibni Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hindarilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan sifat kikir, bakhil, dan tamak. Sifat tersebut mengirim manusia untuk bertindak sewenang-wenangnya terhadap harta orang lain, sehingga terjadi banyak pertempuran dan fitnah yang berakibat kebinasaan di dunia. Bahkan juga kelak ia akan mendapatkan kebinasaan yang sesungguhnya, yaitu azab di akhirat kelak. Hendaknya umat Islam memiliki sifat dermawan terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan orang-orang yang dermawan dengan ganti yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Sikap dermawan dan suka berinfak merupakan wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dermawan, yaitu orang-orang yang senantiasa menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat kikir, bakhil, dan tamak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.